punya pengalaman aktivis di Ormas gitu. Zaman mahasiswa, Payung, OKP 2010 sampai di Ormas ya. Kalau nggak di KPU mungkin bagian dari pengurus Ormas. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kemudahan di dalam menjalankan aktivitas ya keseharian. Nah, tentu kami atas nama pimpinan KPU Jakarta Selatan mengucapkan banyak terima kasih terkait kesediaan Bapak Ibu sekalian menghadiri ya, di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian di acara Sekolah Kader Demokrasi SKD. Jadi KPU Jakarta Selatan mencoba menginisiasi mulai hari ini bagaimana sekolah kader demokrasi ya, kita awali pada hari ini ya, salah satu isinya adalah mengenai substansi terkait dengan sosialisasi ad hoc. Terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, walaupun setelah pemilu 2019 KPU Selatan punya program salah satunya yaitu obrolan pemilu tiap hari Kamis, setiap Kamis, tiap minggu ya. Banyak hal yang kita undang teman-teman ya perwakilan karena di kantor ya. Jadi kita bagaimana memupuk diri kita selaku penyelenggara pemilu termasuk para stakeholder ya. Ini kan saya kira ini pimpinan Ormas atau OKP yang hadir ini salah satu stakeholder penting ya, mensukseskan pemilu tahun 2024. Maka hari ini kita fokuskan bagaimana memberikan informasi kepada pimpinan Ormas atau apa yang hadir atau lembaga-lembaga yang terkait hari ini supaya bisa substansi yang menyampaikan ya pesan yang nanti pada hari ini kita dapatkan untuk bisa disampaikan kepada jajaran kepengurusan. Maka termasuk Karang Taruna kita undang adik-adik ya. Mudah-mudahan sudah ada di sini nih untuk bisa menjadi ya pembantu KPU lah, menyampaikan ke struktur organisasinya, kepada anggotanya, kepada tetangganya. Nah, jadi KPU mengakui ya, terkait dengan kekurangan ya, personil itu terkait dengan untuk diinfokan kepada anggotanya. Maka hari ini saya harapkan ya, bisa ditindaklanjut ya, karena 15 November tahun 2022 kira-kira berapa hari lagi nih? Nggak nyampe 2 minggu ya. KPU Jakarta Selatan termasuk KPU se-Indonesia akan memberikan pengumuman dan merekrut terkait dengan badan ad hoc PPK dan PPS di wilayah kita. Nah, jadi nanti ada beberapa hal yang disampaikan Kepala Divisi Sosialisasi ya, teknis bagaimana rekrutmen. Karena rekrutmen berdasarkan regulasi. Jadi sebagai info awal bahwa rekrutmen PPK yang dimulai 15 November bulan ini kemudian nyambung 1 Desember ya 2022 untuk PPS-nya. Nah, nanti diharapkan nanti per Januari 2023 sudah mulai bertugas. Nah, kita tahu terkait dengan itu maka wilayah Jakarta Selatan ini kan cukup luas. Boleh dibilang Jakarta Selatan adalah barometer suksesnya pemilu di Indonesia. Maka tidak heran kalau ada momentum Rakornas khusus RE banyak mengundang KPU Selatan. Boleh dibilang rank 1 barometer sukses pemilu di Indonesia di selatan. Kita tahu seperti kecamatan 65 kelurahan 5.570-an ya Pak Ketua LMK ya. Nah, itu ada RW seluruh selatan. Banyak wilayah-wilayah memang dihuni oleh para petinggi negara di daerah selatan. Maka dari itu hari ini salah satu strategi KPU Selatan mengumpulkan teman-teman aktivis pimpinan Ormas atau OKP. Kita mengharapkan karena ini kerja politik, maka formasi ke depan saya kira
muda, anak-anak muda, makanya kita undang yang merasa muda, adik-adik yang merasa pemuda untuk bisa bergabung. Karena ini kan bicara bukan hanya politik, tetapi muatannya juga bagaimana IT-nya. Tetapi tidak melepas bagaimana formasi tokoh-tokoh masyarakat yang nantinya di PPK, PPS, bahkan nanti di KPPS. Kalau kita lihat hitung ya, 10 kecamatan berarti nanti kami memerlukan per kecamatan 5 kali 10, 50 orang personil untuk bisa bertugas di tingkat kecamatan. Kemudian PPS 65 kelurahan, satu kelurahan 3, 65 kali 3 itu berapa itu? 195 ya. Personil yang kita perlukan. Termasuk juga KPPS. Jadi kita sudah membuat rapat koordinasi September kemarin pada saat momentum daftar pemilih berkelanjutan. Ini sebagai info mereview supaya kita mengingat wilayah kita ini bahwa begitu besar pemilihnya. Rekap kita daftar pemilih berkelanjutan per September itu 1.720.000. Diprediksi menjadi DPT, ya kan? Dengan TPS 6.750 TPS seluruh. Jadi kalau bicara SDM personel tanpa dibantu teman-teman stakeholder, pimpinan ormas yang ada di sini, saya kira berat. Termasuk juga dukungan dari Pemkot setempat, ya Pasum ya. Jadi kalau 6.750 TPS prediksi kita di wilayah selatan kali 9 itu bisa mencapai 60.750 KPPS di TPS RT/RW. Ini penting. Jadi bisa bagi tugas saya kira ya, teman-teman yang nantinya memang bersemangat ikut rekrutmen di PPK PPS dipersilakan, termasuk juga di KPPS. Bukan hanya itu, KPU punya ikhtiar, ada relawan demokrasi. Silakan. Jadi bagi tugas, bukan hanya satu fokus. Nah, ini pilihan. Saya kira ini penting sebagai acuan kita selaku warga selatan untuk bisa berkolaborasi ya, dengan teman-teman pimpinan ormas KPU bahkan Pemkot. Saya sudah minta Pak Wali bisa menyampaikan informasi seperti ini. Karena kalau sendirian ini nggak bisa ini. Supaya camat pula juga bisa menyampaikan terkait dengan bahwa sekarang ada tahapan ad hoc yang kita lakukan. Sebagai info, kita harus tahu kalau kita ingin mengikuti tahapan pemilu, buka PKPU nomor 3 tahun 2022. Itu jelas secara tahapan. Bicara tahun 2022, kita sudah melakukan sekarang nih sampai 4 November bagaimana verifikasi partai politik ya, yang ada di wilayah kita. Ada 9 partai politik, baik baru yang kemarin lama tapi memang nggak punya DPR, kita verifikasi. Ada 9. Ini lagi proses 4 November akan kita finalkan di wilayah kita. Walaupun nanti Desember itu RI yang akan menentukan terkait dengan siapa partai politik peserta pemilu tahun 2024. Yang berikutnya tentu ya. Nah, ini boleh kita fokuskan tahapan yang dekat. 15 November kita buka pendaftaran ya, kemudian di seleksi tentu ya, karena kita kerja penyelenggaranya berdasarkan regulasi. Bukan semuanya, tapi ada undang-undang nomor 7 tahun 2017 terkait dengan pemilu sebagai acuan kita. Turunannya ada PKPU, peraturan KPRI yang mengatur semua bagaimana persyaratan dan seterusnya. Kemudian berlanjut sudah masuk 14 Oktober mulai terkait dengan daftar pemilih. Nah, ini sudah berprogres. Maka nanti ya anggota divisi kami selatan akan menginfokan secara singkat bagaimana update pemilih ini karena sangat bersentuhan dengan masyarakat teman-teman di wilayahnya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan harapan tentu hari ini ya, apa yang menjadi tahapan yang sudah dekat, terutama menyangkut rekrutmen panitia pemilihan kecamatan atau kita kemudian menyusul panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan. Nah, harapannya teman-teman yang sudah siap silakan kita buka seluas-luasnya untuk bisa
mendaftarkan diri. Ya tentu nanti teman dari pemateri Pak Fahmi akan memberikan beberapa pointer-pointer seperti apa. Ya, karena ini kan ada regulasi yang mengatur. Tapi sebagai info awal bahwa kita di KPU sudah memaksimalkan untuk pelayanan teknologi informasi. Ya, seperti partai politik nggak perlu bawa berkas ke KPU kota, semua ya, termasuk nanti peributan PPKPPS. Nah, jadi nggak perlu datang bawa kertas ke kantor ya. Nah, kita punya yang namanya Siakba, sistem informasi anggota KPU dan badan teknik. Jadi nantilah teknisnya ya, mudah-mudahan nanti ada simulasi yang bisa disajikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, ucapan terima kasih Pak dari KPU, dari Pemkot Jakarta Selatan, Pak Aspem ya, nanti kiranya bisa memberikan arahan terkait dengan pertemuan hari ini. Kemudian teman-teman dari pimpinan Ormas atau KP yang hadir, ya, kita minta bisa sinergisitas kolaborasi ya, terkait dengan hampir 14 bulan menuju pemilu presiden tahun 2000, pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024. Jadi tinggal 14 bulan. Jadi bagi penyelenggara tinggal besok karena sudah beririsan. Apalagi 2023 lebih banyak lagi irisan sosial, irisan untuk bisa tahapan pemilu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti saya harapkan teman-teman yang hadir bisa mengikuti sampai selesai, sehingga kita bisa mendapatkan oleh-oleh ya hari ini apa yang harus kita tindak lanjut terkait dengan kemitraan dengan KPU. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena saya disuruh buka tadi ya. Mari sama-sama kegiatan hari ini terkait dengan sekolah kader demokrasi. Jadi ini salah satu barangkali apa ini ya? Mempersiapkan. Jadi nanti training ya kan tentang kepemiluan demokrasi. Nanti atau mungkin dimungkinkan ini karena banyak telepon yang masuk juga ini. Kenapa saya nggak diundang Pak Agus? Kenapa saya nggak diundang gitu kan? Kita sampaikan bahwa nanti akan berkelanjutan. Ya, kita berbagi momentum yang ada. Yang kedua tentu bukan hanya KPU yang mengundang untuk menghadirkan, tetapi saya berharap ya, kita bagi waktu pimpinan ormas yang hadir atau KP yang hadir atau yang belum diundang, kami menunggu undangannya supaya kita bisa berinteraksi. Kita datang, silakan kumpulkan teman-teman pengurus anggotanya. Ya, terima kasih. Mari kita sama-sama kegiatan ini terkait dengan sekolah kader demokrasi yang substansinya sosialisasi pembentukan badan ekop pemilu tahun 2024, 2 November tahun 22, sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.